Menandai Tumbal Kuyang, novel Royal Princess of Kuyang episode 8. Oleh belajar bersama bisa. Yuk, ikuti. Menandai Tumbal Royal Princess of Kuyang episode 8 cerita horor misteri. Oleh belajar bersama bisa. Hantu Kuyang Kalimantan kembali berulah bikin gempar. Para warga memperbincangkannya selama beberapa waktu. Dendam dari kubur. Alam sepertinya mulai murka. Bagaimana tidak? Tersebab para pendatang itu bukan Oloh Itah. Sulit dinalar. Roh sungai dan roh hutan murka dan memangsa korban. Apakah warga sudah mulai ketakutan? Beberapa pekerja perusahaan sawit dikabarkan hilang dan ada ditemukan dengan kondisi mengerikan. Hanya Yang Datu yang bisa melindungi kita. Kepala suku mencoba menenangkan warganya. Kini Delima bagai burung patah sayap di sudut kamar podoknya. Ia terbangun dengan tubuh kusut, ketakutan dan wajahnya pucat. Takut akan masa depan anaknya kelak. Rasa sakit sulit mendeskripsikan tentang luka hati dan kecewa. Hancur, perih. Sejenak Delima mengerjap-ngerjap mata sayunya seolah mengantuk. Agak pedih. Kenapa waktu berjalan terasa seakan lambat? Bisiknya sambil mengelus-elus perutnya yang mulai membuncit. Tubuhnya seakan berubah. Segalanya padat dan berisi. Berisi kerinduan terbungkus kemarahan pada Riko, ayah dari janin dikandung badannya. Sedang luka dari cinta dikhianati membuat hatinya mengangah. Terbakar kecewa hancur terkapar. Tapi, hari berganti hari. Musim hujan berganti kemarau. Basah berganti mengering. Dedaunan mulai menguning. Kepala pusing-pusing sisakan pening. Kini aku bahkan tak bisa hidup tanpamu, Riko. Delima gamang dalam hati dengan membayangkan kenangan indah bersamanya. Kehamilan seorang istri seharusnya membawa kebahagiaan dalam pernikahan. Tapi tidak dengan perempuan cantik jelita itu. Hidupnya lebih gersang daripada musim kemarau berkepanjangan. Lagi jemari Delima mengelus-elus perut. Seakan berbicara dengan bayi dalam rahimnya. Tanpa terasa sebening tirta jatuh membasahi pipi. Rasanya gerah. Segalanya gersang dan panas. Menjadi butiran debu. Lalu memenuhi seluruh mata. Dada. Tidak terkendali meratapi cintanya. Hanya demi buah hati. Ia harus kuat menghadapi kenyataan pahit. Bertahan sakit. Melepaskan menjerit. Sekuat tenaga Delima menahan sesak dalam dada. Hanya saja semua percuma. Ia tidak sanggup menyembunyikan rasa kecewa yang membetas sukmanya. Lantas bagaimana dengan sakit hati Delima rasakan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Mana aku tahu. Dia yang mengetuk pintu dengan hormat. Bertamu dengan santun. Berbicara seramah kelinci ternyata diam-diam menaruh bubuk silva beracun ke periuk di dapur. Kini racun itu telah mengalir ke dalam darah dan setiap nafas hidupku. Riko, hanya kamu yang bisa menyembuhkan racun ini. Tidak. Kamulah menghancurkan hidupku. Sial. Kenapa seperti ini? Aku mencintaimu, Riko. Malang nian aku ini. Oh Yang Datu. Apa yang harus hamba lakukan? Batin Delima dalam doa kehampaan. Wanita Kalimantan sedang terluka itu kini gamang. Apakah masih ingin bersama Riko yang telah mengkhianati cintanya atau melepaskannya dengan kenyataan pahit bahwa apapun alasannya benih dalam kandungan Delima adalah darah pemuda kota pengkhianat itu? Aku rasa memang aku telah kehilangan dirinya atau memang dari awal aku tidak pernah aku miliki. Tangis Delima gamang. Delima berdiri di dekat pintu rumah panggung. Sorot mata sayunya jauh menerawang cakrawala. Awan di angkasa bergerak begitu cepat. Ia menyerah pada sang maha sutradara di langit sana. Penyesalan datang terlambat. Malam terbentang jarak jauhnya Jakarta Kalimantan. Riko terlentang di atas ranjang. Jam dinding terus berdenting dengan mata nanar ia memandang langit-langit kamarnya. Riko tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya jauh mengembara di Kalimantan. Ia selalu dihantui rasa bersalah sekaligus rindu terbungkus takut kehilangan. Bagaimana Riko sangat merindukan Delima setelah mengkhianatinya.
Sudah 6 bulan ia tidak bertemu dan mendengar kabar tentang istrinya. Apa Kamu bisa memaafkan aku, Kasih? Riko gelisah. Di depan matanya seakan ada film yang diputar berulang-ulang. Berisi visual melintasi 9 samudera mereka. Berenang dalam sungai surgawi dunia begitu membekas. Terasa nyata membetas Minda. Bagaimanapun juga Delima adalah bidadari surganya. Luar dalam dari ujung rambut hingga kaki Riko mengetahui semuanya. Bayangan pergulatan badani itu lebih horor dan seram daripada seluruh hantu yang ada di Kalimantan. Delima, aku sangat merindukan kamu. Riko sangat menyesali perbuatannya sekalipun terlambat. Ia berusaha mengumpulkan kepingan-kepingan keberanian untuk kembali pada Delima, perempuan Kalimantan yang telah ia hianati. Hidupnya berantakan dan telah kehilangan segalanya. Hampa dan kosong yang membuat jantung berhenti sebentar. Nafas tercekat tanpa kekasih istri tercinta. Tahukah kau apa paling menyiksaku di penghujung hari? Adalah angin tanpa suara hangatmu di sini. Raga mengadu tertusuk. Angin kemarau pun mulai mengalunkan simfoninya yang menjadi sayu tidak lagi merdu. Dongeng indah yang pernah kau sebut kembali terdengar membuat aku terjaga. Sebuah dongeng tentang burung elang dan sedikit nyanyian setelahnya. Aku biarkan diriku tenggelam dalam rindu sebab tidak mampu lagi. Tahukah kau, apa paling menyiksaku di penghujung hari? Adalah kenyataan bahwa aku tidak mampu lagi memanggil namamu berulang-ulang. Aku tidak lagi mampu membiarkan kamu membisikkan namaku di telingaku sendiri. Semakin dalam tenggelam rindu ini menyiksaku. Berlari pun tidak mampu. Bayanganmu hadir dalam setiap mimpi. Mimpi hingga di penghujung hari. Apakah ini cinta atau penyesalan? Adakah kau mau memaafkanku dari semua luka yang telah aku berikan? Lamun Riko dalam hati atas istrinya, Delima. Ia sadar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Keesokan harinya, Riko memutuskan mendatangi seorang guru untuk belajar pengetahuan spiritual. Gurunya berpesan agar Riko untuk meminta maaf pada istrinya agar sembuh. Tidak lupa Riko juga dibekali beberapa ilmu pengetahuan batin untuk menangkal ilmu hitam dari mertuanya. Melalui kemampuan mata batin sang guru pun menjelaskan pada Riko siapa sebenarnya mertuanya. Kamu tak usah takut. Nak, minta maaflah pada istri dan mertamu itu. Baik guru, tapi... Sebelum Riko melanjutkan perkataannya sang guru langsung menyahutnya. Tak usah khawatir. Kamu sudah kupagari dengan Asma, Kurung dan Raja Kalacakra. Insya Allah tak ada ilmu hitam yang bisa menyentuhmu. Dan gunakanlah hizib nasar untuk melawannya jika terdesak. Tapi ingat tujuanmu ke sana adalah untuk minta maaf. Ucap guru dengan memegang bahu Riko. Pada akhirnya Riko harus menebus segala kesalahannya dan siap bertanggung jawab dengan segala risiko yang ada. Kemenangan Rahman telah menyingkirkan Riko dari perusahaan dan kesempatan mendapatkan Alina semakin terbuka lebar. Alina cinta pertama Rahman yang direbut Riko. Ucup di cinta ulam pun tiba Alina menerima Rahman. Walaupun tujuan sebenarnya hanya untuk menghancurkan Riko, laki-laki yang telah mengkhianatinya selama ini. Mereka pun bersama meski tidak sehati dalam satu tujuan yaitu menghancurkan Riko. Selamat untuk hubungan kalian. Semoga bahagia. Ucap Riko dengan menjabat tangan Alina dan Rahman yang hari itu berada di Jakarta. Maafin kue Rick, gue sudah berusaha membantu sebisa kue, tapi sepertinya lu kini telah kehilangan semuanya. Kata bibir manis Rahman pada Riko dalam kepura-puraannya. It's okay. Sudahlah, apa yang terjadi sudah terjadi. Oh iya, lusa aku akan terbang ke Kalimantan untuk memperbaiki semuanya. Mohon doanya ya. Pamit Riko pada Alina dan Rahman. Riko sebenarnya tahu apa yang telah dilakukan Rahman. Ia hanya mencoba memperbaiki keadaan dan berusaha sabar. Bagaimanapun Rahman adalah sahabatnya. Sahabat, pagar makan tanaman. Alina hanya diam dengan kepergian Riko. Hatinya bertambah menganga setelah mendengar bahwa Riko ingin kembali pada wanita yang telah merebut cintanya. Dendam dalam hatinya menyala membara membakar hidupnya yang hampa.
Alina baru saja menikah dengan harapan hidupnya akan lebih bahagia karena bersama dengan kekasih hati, namun kenyataannya, cintanya dibalas dengan dusta. Baik Alina maupun delima kedua wanita yang pernah dinikahi Riko sama-sama gamang. Gamang karena cinta yang gersang pelik menyakitkan. Hilangnya B4I. Setibanya di Kalimantan, sepanjang jalan terhampar luas perkebunan kelapa sawit, plasma milik swasta. Ada hati yang sakit menjerit tanpa bahasa. Pribumi menjadi budak di tanah sendiri. Memperbaiki lahan tidak produktif bekas ladang. Alibinya, daripada hamparan ilalang, bukannya lebih baik jadi perkebunan kelapa sawit. Alasan mereka membodohi pribumi sebenarnya adalah memperkosa alam demi kepentingan sekelompok pengusaha. Buktinya, bukan hanya bekas ladang mereka kakangi, rawa-rawa pun yang luas tempat surganya ikan haruan dan kawannya, kini hanya lebar 2 meter dan panjangnya seperti ular yang memakan semuanya. Bahkan hutan pun dibakar. Setelah hutan mereka bakar dan rusak, mereka datang seperti pahlawan menyelamatkan lingkungan. Padahal mereka memakan semuanya tidak tersisa, hingga tidak ada ranting dan kayu untuk memasak di dapur. Jauh dalam hati Riko baru menyadari kesalahannya. Dia bukan hanya mengkhianati delima istri tercintanya itu tapi seluruh warga Ayawan. Merusak alam dan lingkungan, katanya demi ilmu pengetahuan. Berkelahi dengan saudara sendiri demi menegakkan kebenaran. Kebenaran siapa? Penguasa, swasta, pengusaha, uang pastinya. Mel 4 cefer dan menipu demi keselamatan sendiri tanpa peduli. Pamer kekayaan demi mensyukuri kenikmatan, pencitraan, halalo segalanya. Mengatasnamakan kebaikan, halalo semua sampai pun yang paling tidak baik. Jangankan yang halal yang haram pun susah. Alasannya, pertarungan jiwa dalam batin Riko. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, Rem mendadak. Ban mobil yang ditumpangi Riko gembes. Mobil terhenti seketika. ada apa Pak? Riko terkejut pada sopir taksi gelap itu. Bannya bocor, tunggu sebentar. Ganti ban serep dulu. Jawab pas sopir. Riko membuka pintu, menjulurkan kaki untuk turun dari mobil dan keluar sambil dengan menghela nafas. Sebenarnya perjalanan menuju base camp sudah dekat. Untuk masuk ke desa Ayawan tidak bisa dilalui mobil dan harus berjalan kaki sekitar setengah hari. Pembebasan lahan desa Ayawan harus dihentikan bagaimanapun caranya karena semua ini salahku. Aku harus memperbaiki semuanya. Riko lebih pada bicara sendiri. Neuron-neuron dalam otaknya mulai merangkai dan membentuk satu tekad untuk menjadi aktivis lingkungan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mata airku yang harus mengalir bukan air mataku. Demikian yang terbesit dalam benak Riko. Pagi itu cuaca sangat cerah. Mentari berwarna jingga sesaat setelah keluar dari peraduannya. Seiring dengan itu suasana base camp ramai hiruk-pikuk oleh aktivitas seperti biasanya. Antang Badiang sedang menyamar menjadi emak-emak penjual sayur. Dengan menggendong ranjung seperti tas gendong yang terbuat dari rotan untuk membawa sayur, daging atau hasil panen. Ia membawa sayur mayur seperti daun kelakai, jamur, ikan haruan, ikan toman hasil pancingan dan barang dagangan lainnya. Terlihat ada salah satu istri karyawan operator dozer sedang berbadan dua datang menghampiri Antang. Sayur, ikan, Bu. Antang menawarkan dengan wajah ramah. Ini masih segar. Imbuhnya. Lihat dulu, Cil. Boleh, Ham. Ibu hamil itu membeli sayur dan ikan haruan. Tentu setelah tawar-menawar dan sepakat akan harganya lalu membayarnya. Berapa bulan ibu hamil? Antang mengorek informasi dan pura-pura mengelus perut bumil itu. Nah dapat juga buruan yaku. Batin Antang. Ibu hamil itu tidak tahu bahwa mengelus perutnya adalah menandai mangsa Antang Badiang. 7 bulan. Cil, bumil itu tidak tahu bahwa bayinya kini dalam ancaman. Setelah itu Antang Badiang melanjutkan aktivitasnya lalu pulang.
Genap bulan purnama mati di tengah hutan gelap. Pondok tua rumah panggung. Di dalam bilik Antang Badiang sedang mempersiapkan berbagai macam sesaji. Mulai dari tulang belulang hewan kukang, babi dan yang lainnya. Terlihat di atas meja diletakkan cawan berisi air bunga dan di sampingnya ada tempat arang untuk membakar tulang babi. Tidak lupa kain merah, daun andong, beras kuning hingga kapur sirih beserta pinang. Tepat tengah malam purnama sempurna. Antang Badiang dengan mulutnya yang komat kamit membaca mantra sambil membakar tulang babi lalu ia mengoleskan minyak bintang, melingkar pada lehernya. Suara gemuruh berbagai macam hewan di tengah hutan dan lolongan anjing serigala pecah di telan malam yang mencekam. Angin dingin berhembus kencang. Asap putih mengepul. Sekejap mata. Di atas kain merah tiba-tiba ada B4I mungil beserta ari-arinya yang mana masih terbungkus plasenta dan pecah. Air kawah bercampur genta membasahi kulit janin yang belum sempurna itu. Antang menggunakan kekuatan alam dan siluman ia mengambil bayi dalam kandungan ibu yang beberapa waktu lalu sudah ditandai. Beberapa kilometer di basecamp, seorang bumil terbangun tengah malam karena merasakan sesuatu menjalar bergerak dalam tubuhnya. Semakin lama rasa-rasa itu terasa sakit ke sekujur tubuhnya, mulai dari perut naik ke atas hingga kepala bahkan hingga ke ujung rambut. Sekejap lalu menghilang entah kemana dan tubuhnya terlunglai lemas tidak bertenaga seperti habis melahirkan tapi ia tidak melahirkan bayi melainkan. Pak, aduh, kenapa perutku sakit? Istrinya kelojotan minta tolong pada suaminya. Apa mau melahirkan? Tapi kan belum waktunya. Suaminya tidak tahu harus berbuat apa. Entahlah aku sudah tidak tahan lagi. Istrinya teriak mengkirik hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Linai bening keringat melompat membasahi sekujur wanita itu. Suaminya yang panik seketika berteriak minta tolong dengan suara melolong menyayat jiwa. Tentu saja seluruh karyawan yang tinggal di basecamp berduyun berdatangan. Geger malam itu seperti pasar tengah kebun kelapa sawit. Ada berlari ke sana kemari. Ada juga yang langsung membawa mobil untuk mengajak pergi ke puskesmas terdekat. Tapi, setelah bumil tersadar, sesuatu di luar nalar terjadi yang membuat bulu kuduk bergidik. Aneh tapi nyata, ternyata bayi dalam perutnya hilang tanpa melahirkan. Malam semakin mencekam. Angin dingin membuat bulu kuduk merinding, gemetar dan suasana kental hawa mistis. Bagaimana mungkin bayi dalam perut bisa hilang tanpa melahirkan? Salah seorang warga karyawan bertanya. Sebuah pertanyaan yang justru membuat semua orang semakin ketakutan. Kuyang, yaitu ulah siluman Kuyang, pengguna ilmu hitam. Warga saling bersahutan. Teror malam itu semakin mistis dan mencekam membuat siapapun pasti dibuatnya merinding gemetar. Rasa takut sudah menggerogoti setiap warga yang melihat kejadian tidak masuk akal. Boleh percaya boleh tidak itulah fakta lapangan yang terjadi. Sambil merapalkan mantra, Antang Badiang menjerit kesakitan dan kepalanya lepas dari raganya dengan usus menjuntai disertai genta menetes. Aroma amis nyinyir menyeruak ke udara malam tengah bulan purnama mati. Gigi-giginya meruncing mengkilat seperti binatang buas. Kuyang melahap buruannya hingga tandas. Malam itu Antang Badiang tidak seperti biasanya. Ia marah membabi buta, tersebab putri satu-satunya telah dikhianati. Malam hari itu juga Riko akhirnya sampai di basecamp. Apa sebenarnya terjadi di sini? Riko sampai basecamp tengah malam. Rencananya besok pagi ia pergi menemui Delima di kampung. Entah mengapa tiba-tiba badan Riko gemetar dan bulu kuduknya merinding. Mistis seram penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya. Belajar bersama Bisa dan terima kasih.